Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak ibu, wali murid dan ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semuanya wali murid atau ada yang umum? Ada yang umum, baik. Biar tepat sasaran yang disampaikan. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Di antara nikmat terbesar nikmat iman dan nikmat Islam. Di antara nikmat yang lain nikmat menjadi seorang ayah, nikmat menjadi seorang kan kepada kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara pada pagi hari ini tentang penyakit. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, salah satu kitab yang sangat bagus untuk dibaca, karena beliau mengupas hal-hal yang berkaitan dengan penyakit. Beliau menyebutkan ada beberapa model manusia ketika berhadapan dengan penyakit. Kita lihat, saya model yang mana saya? Pertama, ada orang yang merasa dirinya sehat, merasa dirinya normal, padahal bergelimang dengan banyak penyakit. Ini jenis manusia pertama. Orang yang seperti ini, dan penyakit yang kita maksud bukan penyakit yang dilihat oleh mata, bukan cacat, bukan lumpuh, tapi penyakit yang ada di sini. Di mana Bapak Ibu? Di sini, Pak. Dan penyakit yang ada di dalam hati manusia, itulah penyakit yang paling akut. Maka salah satu mukjizat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa, dan kami turunkan Al-Quran kepada kalian yang di dalamnya ada obat. Obat untuk apa? Penyakit yang ada dalam dada. Orang jenis pertama ini, ketika dia bergelimang dengan banyak penyakit, namun dia tidak menyadarinya, maka lama-kelamaan penyakit yang ada pada dirinya akan bertambah. Tambah terus penyakitnya, karena dia nggak sadar dia sakit.
Apa efek yang berikutnya? Kalau penyakitnya sudah bertambah terus, maka ketika dia mendapatkan musibah, ujian, yang dia salahkan orang lain. Ini manusia jenis pertama. Manusia jenis kedua, ketika berhadapan dengan penyakit, dia sadar dirinya sakit. Tahu dia, saya menyimpan penyakit. Di diri saya ada penyakit. Penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit tidak bertanggung jawab, penyakit tidak peduli kepada keluarga. Tapi dia sadar. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang seperti ini Allah akan memberikan dia taufik karena kesadarannya. Allah kasih dia hidayah, Pak. Karena dia sadar, saya ada penyakit di diri saya. Yang salah bukan istri saya, yang salah bukan suami saya, yang salah bukan orang tua saya, yang salah bukan anak saya yang salah. Ini orang sadar akan penyakit di diri dia. Sehingga anak tidak sholat, saya salah. Anak tidak bisa baca Quran, saya yang salah. Anak tidak mau berjilbab, saya yang salah. Karena selama ini dia menyimpan penyakit lalai dari menasehati keluarganya. Tapi tenang, orang yang level 2 ini, jenis model yang kedua ini, dia akan diberikan taufik sama Allah. Karena kesadarannya, Allah berikan dia hidayah, sehingga dia perbaiki 1, 2, 3, 4, diperbaiki semua kehidupannya. Ini jenis yang kedua. Jenis manusia yang ketiga, ketika berhadapan dengan penyakit, dia pura-pura tidak sakit, atau lebih daripada menentang penyakit itu. Kalau yang pertama tidak sadar, Pak. Kadang-kadang dia salahkan orang. Ya, orang nggak sadar dengan penyakitnya, kata Imam Ibnul Qayyim, mungkin karena kejahilan. Karena kejahilan, ketidaktahuan, jauhnya dia dari ilmu, sehingga amanah yang diberikan sama dia tidak terlalu tunaikan. Namun orang yang ketiga, dia sadar dirinya berpenyakit, masalah itu ada pada dirinya, sadar dia, tapi dia menyimpan sifat al-kibr, kesombongan. Inilah penyakit yang menimpa sebagian ayah atau sebagian ibu. Dari 3 jenis tadi, semua kita menyimpan penyakit ini, tapi levelnya berbeda-beda. Dan yang paling parah ini, dia sadar kesalahan ada pada diri dia. Dia sadar anaknya tidak sholat gara-gara dia tidak mencontohkan. Dia sadar anaknya suka ngomong kotor karena dia selalu berantem dengan istrinya di hadapan anaknya. Dia sadar anaknya tidak mau patuh sama dia karena dia kasar sama anaknya. Sadar dia. Tapi dia melawan arus, dilawan sama dia. Enggak, saya enggak salah. Bukan saya yang salah. Orang yang seperti ini, Allah akan mencabut hidayah dari hati dia. Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, zaghu dalam Al-Quran adalah seorang yang dapat hidayah, kemudian dia tentang hidayah itu. Itu beda ya. Ada orang tidak tahu, Allah beri dia hidayah, dia ikut. Ada orang sampai kepada dia ilmu, sampai kepada dia ayat-ayat Allah, dilawan sama dia.
Orang yang seperti ini melencengnya jauh, jemaah. Maka ini jenis model manusia yang ketiga, menentang apa yang ada pada dirinya, dan dia menyimpan sifat kiber, kesombongan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya tidak ingin berbicara tentang anak-anak kita. Saya tidak ingin berbicara tentang lingkungan mereka. Saya tidak ingin berbicara tentang sekolah mereka di mana. Tapi saya ingin berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang tua, apakah menyimpan penyakit atau tidak. Baik, ada beberapa penyakit orang tua di masa sekarang. Ada beberapa penyakit orang tua di masa sekarang. Saya jelaskan tidak banyak, ada beberapa poin, tapi mudah-mudahan poin ini bisa diingat. Penyakit yang paling akut, tahu akut Pak? Paling parah Pak. Mungkin kalau dokter butuh 10 dokter memperbaikinya. Penyakit yang paling akut, bercita-cita ingin punya anak saleh, tetapi tidak mau mensolehkan dirinya sendiri. Oh, ini banyak nih Pak. Ya atau tidak Pak? Ustadz, saya memang preman Ustadz, tapi mudah-mudahan anak saya sekolah di situ jadi ustadz. Lihat banyak orang tua kayak gitu Pak. Oh, saya nggak bisa baca Quran Ustadz, tapi insya Allah anak saya bisa. Ini orang tua yang seperti ini Pak, berharap anaknya soleh, padahal dia tidak pernah berusaha mensolehkan dirinya. Inilah orang tua yang egois. Dan kita menyimpan sifat itu. Oh, saya ingin anak saya rajin ke masjid, sholatnya 5 waktu. Anda gimana? Sebagai ayah gimana? Sebagai ibu gimana? Cita-cita tinggi, ingin punya anak yang 5 waktu sholatnya di masjid. Tapi dia sebagai ayah tidak pernah mencontohkan. Ini mimpi Pak. Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika dalam kisah kehidupan mereka ada seorang anak yatim, 2 orang anak yatim yang secara ringkas Allah jaga harta mereka. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Kenapa? Karena dulu ayah mereka adalah seorang yang soleh. Kadang-kadang ada orang tua ikhtiarnya secara duniawi nggak terlalu banyak Pak. Nggak terlalu banyak dia nyuruh anaknya ini, anak itu, enggak. Tapi dia mensolehkan dirinya, sehingga Allah yang memperbaiki akhlak anak itu. Kita enggak, kita sibuk parenting, sibuk ikut bayar lagi parentingnya, Masya Allah. Parenting 3 jam, 1, 2, 3, 4, 5. Ingin punya anak soleh, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu sebagai ayah subuhnya nggak ke masjid. Anak soleh apa? Apa? Omong kosong. Ingin anaknya menjaga kehormatan diri, ibunya pakai jilbab nggak? Pakai hijab nggak? Ayolah kita lihat diri kita, jangan salahkan anak kita terus. Ada waktu kita menyalahkan mereka karena mereka salah, ada memang karena penyakit itu ada pada diri kita. Kalau kita berbicara kesolehan Bapak Ibu, kita berbicara tentang Allah Pak. Kita ini nggak mungkin jadi orang soleh kecuali kita mendekatkan diri kita sama Allah. Kesolehan itu milik Allah, hidayah itu milik Allah. Bukan sekolah yang punya, bukan guru agama yang punya, apalagi bukan lingkungan yang punya. Allah yang punya hidayah.
Wa kana abuhuma salihah. Ada seorang anak yatim, dua orang anak yatim dijaga hartanya oleh Allah. Kenapa? Karena dulu ayah anak ini seorang yang soleh. Maka penyakit terberat orang tua ingin anak soleh tetapi tidak mau mensolehkan diri. Ambil semua contoh, Pak. Kita ingin anak kita rajin sholat tadi, kita nggak pernah ke masjid, atau sholat aja bolong-bolong. Kita ingin anak kita ngomong yang sopan sama kita, patuh sama kita, tapi kita nggak pernah patuh kepada pencipta dia, nggak pernah kita patuh. Kita ingin punya anak yang saleh, harta kita harta haram. Maka perhatikan nih, ketika kita berbicara kesolehan, kita bukan berbicara poin-poin yang panjang, tidak. Solehkan dirimu, solehkan diri. Dan ketika seorang sudah mensolehkan dirinya, tinggal dia bertawakal sama Allah, Pak. Tawakal dia sama Allah. Karena memang terkadang seorang anak menjadi ujian untuk orang tuanya, sebagaimana ujian untuk Nabi Nuh. Mereka orang saleh, anak-anaknya tidak saleh. Ujian untuk Nabi Ayub, ujian untuk Nabi Ibrahim, ujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya anak juga ujian, Ustaz. Jangan dulu, Pak. Udah kayak Ibrahim enggak antum? Udah kayak Nabi Nuh antum dalam bersabar? Anak ini ujian buat anak, Ustaz. Padahal anaknya seperti itu karena perangai dia. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berbicara kesolehan, berbicara semua rukun Islam. Tegakkan rukun Islam di rumah itu, dengan izin Allah kita akan punya anak cucu yang soleh. Azan langsung ke masjid. Anak masih tidur, bangunkan. Itulah cinta yang benar tuh seperti itu. Bangunkan, ajak dia ke masjid dengan ayahnya. Apalagi usia-usia yang sudah balik. Anak perempuan sudah sampai dia usia tertentu, sudah balighah dia, suruh dia berhijab. Hijab yang benar. Bukan hanya hijab di sekolah. Sekolahnya Islam, pas pulang pergi ke warung Indomaret buka jilbab. Gak masuk tuh, Pak. Dan yang lebih parah lagi, sebagian santri-santriwati tamat dari pesantren yang tadinya bercadar, berhijab, tamat pondok, buka semua hijabnya. Kalaupun tidak buka semua, minimal jilbab segi 4, pendek, Pak. Orang tua memaklumi aja, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ini penyakit yang paling berbahaya. Maka dulu para nabi dan para rasul, mereka memperbaiki diri mereka. Bahkan ayat yang turun yang selalu kita dengar ketika membahas masalah keluarga, berdakwah kepada keluarga, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bukan langsung ahlikum, bukan. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kalian. Diri kita dulu, Pak. Baru keluarga kita. Itu ayat gak terbalik, Pak. Kita yang terbalik memahaminya. Ayat itu seakan-akan qu ahlikum wa anfusakum. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah keluargamu dari api neraka dan dirimu. Terbalik, Pak. Maka perhatikan, orang tua pertama yang harus dia berikan kepada anaknya keteladanan, contoh, Pak. Itu aja yang diulang-ulang terus kepada anak-anak kita. Nak sholat, nak pakai hijab, nak jangan dengarkan musik, nak murojaah, nak habis sholat itu zikir. Tapi orang tua dia mengejar dosa jariah. Perhatikan,
Makanya sering kata para ulama, anak adalah cerminan dari ayah ibunya. Baik, kemudian yang terakhir, penyakit orang tua yang berikutnya adalah terlalu mengandalkan diri dan lupa berdoa sama Allah. Kapan terakhir kita minta sama Allah, Pak, supaya anak saya ini benar-benar diberikan hidayah, taufik? Itu kapan terakhir? Lihat diri kita, kapan terakhir saya benar-benar menangis berharap agar anak saya mendapatkan hidayah? Dan kita tahu kasus beda-beda setiap rumah tangga, Pak. Ada anaknya itu kasusnya berat, ada yang super berat, ada yang ringan. Harusnya ketika kasus dalam anak kita super berat, super kita berdoanya sama Allah. Harusnya begitu. Cuman banyak orang tua putus asa, sehingga nggak berdoa sama Allah dia. Padahal Nabi SAW mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Doa itu inti ibadah, Pak. Kita sudah berikhtiar, kita ingatkan anak kita terus bertahun-tahun seperti itu, kita perbaiki diri kita. Kok anak saya belum berubah, Ustaz? Mungkin kita kurang doa sama Allah. Doa, Pak. Dan doa itu adalah kekuatan. Betapa banyak orang yang tadinya kita nggak mungkin dapat hidayahnya anak ini, susah ini. Tapi dengan doa seorang ayah yang tulus, berubah tuh anak, Pak. Kalau ingin melihat kekuatan doa Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi pada dirinya Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, Pak. Itu karena doa. Walaupun benar itu doa Nabi SAW, tapi doa, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia orang yang paling benci sama Nabi, Pak. Hati itu benci sama Nabi, ingin membunuh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Nabi nggak banyak ikhtiar kepada Umar bin Khattab. Nabi baca Quran depan Umar bin Khattab ini dalilnya, enggak, Pak. Nabi doa sama Allah, Pak. Itu kan Nabi, Ustadz, bukan masalah Nabi atau tidak, ini masalah doa. Kan Nabi sebagai contoh kita. Sampai kata orang-orang Quraisy, kalau Umar bin Khattab masuk Islam, mustahil. Kalau ada onta masuk ke dalam jarum, baru Umar masuk Islam. Sampai seperti itu, Pak. Orang itu saking tidak yakinnya Umar masuk Islam. Kayak kita bilang sekarang nih, ini anak saya nggak mungkin nih. Ini anak nggak mungkin jadi ustadz, nggak mungkin ya anak ini nih. Gak siapa yang tahu, Pak. Banyak di luar sana tadinya anaknya luar biasa nakal, tapi ada doa seorang ibu yang bangun setiap malam, dia doa sama dapat hidayah, Pak. Jadi dai, jadi ulama. Dan banyak yang seperti itu, banyak. Maka di antara penyakit kita sebagai orang tua, kita jarang doa. Doa mungkin ada tapi jarang. Tapi jarang. Dan di antara doa yang paling bagus yang dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan qurrata a'yun. Kata sebagian para ulama tafsir, anak-anak yang menjadi pelipur hati kami, kebahagiaan kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menjadi sebuah masalah, doa itu tidak akan diijabah kalau seorang ayah masih mengambil harta-harta yang bukan haknya. Nah, itu percuma itu, Pak. Mau nangis-nangis doa, minta anak diberikan hidayah, tapi kalau kita sebagai ayah masih ada harta yang haram yang kita berikan sama keluarga, itu menjadi penghalang doa. Maka dulu para salaf, pesan mereka kepada suami mereka, para istri mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku,
kami lebih baik lapar dan haus daripada engkau membawa harta yang haram ke rumah ini. Lihat Pak, kalau punya istri yang solehah, pesannya itu tuh Pak, Bang, jangan pulang ke rumah ini membawa harta haram Bang. Tapi kata Ustadz, kalau haram itu di saya, kalau udah pindah ke kamu jadi halal. Balul juga nih Pak. Ini orang kadang-kadang kalau udah belajar, ada aja jawabannya Pak. Ustadz, saya kerja di tempat riba Ustadz, tapi kalau saya kasih ke istri saya, halal gak untuk istri saya? Ya halal Pak, halal. Tapi suaminya berdosa. Perpindahan harta ini halal. Tapi kan gak begitu kita berumah tangga Pak. Maka percuma kita doa nangis-nangis sama Allah, bermunajat, tapi ada harta haram yang kita makan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesolehan itu adalah milik Allah. Maka kepada Allah kita mendekat, bukan dengan teori-teori yang kadang-kadang gak masuk akal. Orang kadang-kadang lupa dengan dalil-dalil dari Al-Quran yang simpel, tapi justru di situ inti dari semua pendidikan anak-anak. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Baik, berkaitan dengan penyakit ini, itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit yang menimpa mayoritas orang tua. Sekarang saya mau sebutkan dari penjelasan para ulama bagaimana seorang itu memperbaiki rumah tangganya atau anak-anaknya yang sudah terlanjur jauh dari agama. Ada 2 poin kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Poin yang pertama, hendaklah dia tidak berhenti untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Itu tugas Nabi itu Pak. Rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Tugas kita sebagai ayah dan ibu sama seperti apa yang Nabi lakukan kepada umatnya Pak. Mubasyiran wa nadhira, berikan kabar gembira dan berikan peringatan. Inilah poin dalam mendidik Pak. Kasih kabar gembira, kasih peringatan, dua-duanya harus ada Pak. Nah biasakan dalam rumah seperti itu. Berikan kabar gembira ketika anak kita tuh Masya Allah, oh abang 5 waktu di masjid abang ya Pak. Jangankan anak-anak Pak, kita aja yang laki-laki ini, kalau iman kita turun sedikit, kadang-kadang ke masjid udah terlambat kita, apalagi anak-anak. Kalaulah kita saja terlambat terus ke masjid, terlambat terus ke masjid, padahal kita tahu tentang kewajibannya, apalagi anak-anak Pak. Ya SMP, SMA, usia-usia yang mereka itu kadang-kadang hawa nafsu lebih besar, males. Maka berikan kabar gembira, mubasyiran wa nadhira, dan berikan peringatan. Lihat anak perempuan kita, dia tiba-tiba baca Quran, nggak disuruh, puji dia, puji Pak. Kalau perlu kasih dia hadiah. Bapak Ibu, jangan sepelekan memberikan hadiah kepada keluarga Pak. Oh udah biasa Ustaz, masa anak kasih hadiah ke ayah, kasih hadiah ke anak. Jangan kita menganggap itu sepele. Karena itu hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, kata Nabi, saling memberikanlah kalian hadiah, kalian akan saling mencintai. Kalau saja antum sesama teman kajian nih saling memberikan hadiah, yang tadi yang gak kenal kemudian jadi kenal, saling mencintai, apalagi antara ayah dengan anaknya, antara ibu dengan anaknya. Oh menarik itu Pak. Kalau seorang ibu, seorang ayah, dia punya sistem yang kayak gitu rumah tangganya, dahsyat. Siapa di antara antum yang pernah buat kado yang cantik kasih ke anak perempuannya? Saya sini Pak. Anaknya nih udah bagus prestasinya nih, apalagi anak laki-laki sering ke masjid. Kita lihat seminggu ini dia ke masjid terus, rajin. Antum buatkan parcel yang bagus. Nah, untuk kamu nak, ada nggak?
Ada nggak Pak di sini Pak? Tapi ke rekan kantor sering kan? Masya Allah. Ke teman sering, ke anak-anak. Itu hal sepele tapi dalam bagi anak itu Pak. Saya ini sampai sekarang, saya ingat siapa dulu paman saya yang setiap datang ke rumah, dia hitung nilai Pak. Kalau nilai 8, 10.000 uangnya. Kalau 10, sekian. Ingat saya sampai sekarang. Itu memori masa kecil loh Pak. Dari sekian banyak paman kita, pasti ada yang kita ingat. Entah kebaikannya, atau berantakannya gitu. Ada juga paman yang berantakan, ada juga Pak. Kerjanya minjam duit terus ada juga itu. Jadi maksud saya jangan remehkan hal-hal sepele, apalagi berkaitan dengan kasih sayang. Itu kan hadis umum, bisa dipakai dalam rumah tangga Pak. Kabar gembira kepada anak-anak. Dan kadang-kadang menarik ya, misal ya, para ulama sebutkan kadang-kadang kita punya anak itu sering minta mainan terus, apalagi mungkin masih kecil, minta mainan. Apa kata para ulama? Sebenarnya anak-anak itu dia tidak menginginkan mainan yang baru terus. Misal dia punya 20 mainan Pak, 20 mainan nih, tapi disimpan sama ibunya 10 biji, simpan 10 biji, dikasih. Nanti kalau abang sudah seperti ini, atau abang udah usia segini, nanti boleh ambil satu lagi mainan berikutnya. Itu bahagia tuh anak tuh Pak, walaupun nggak dibelikan yang baru. Membatasi apa yang menjadi milik dia. Dia boleh pakai mainan yang berikutnya, tapi apa? Setelah dia sampai pada tahapan ini, tahapan ini. Jadi jangan lupakan memberikan kabar baik, hadiah kepada anak-anak. Berikutnya juga wanadhira, peringatan. Bukan hanya kita ngasih hadiah terus, dipuji-puji terus, enggak. Sesekali diberikan peringatan kepada anak kita. Dan itu yang terjadi pada diri Nabi dan para sahabat, Pak. Diberikan peringatan. Contohnya apa peringatan Nabi kepada anaknya Pak? Apa kira-kira Pak? Ketika orang-orang Quraisy mengatakan, Muhammad ini ayat yang turun cuma untuk kami, bukan untuk dia, kata orang Quraisy. Emangnya kalau anak dia mencuri, berani nggak dia potong tangannya? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha." Itu kan ancaman kepada Fatimah juga sebenarnya. Kalau seandainya anakku Fatimah, anaknya Muhammad mencuri, aku pasti potong tangannya. Itu Fatimah mendengarkan hadis itu, Pak. Itu peringatan atau tidak? Peringatan. Oh enggak, Fatimah tenang, kamu tuh anak Nabi, anak saya. Kalau kamu mencuri nggak apa-apa. Kan nggak kayak gitu. Tetap dikasih peringatan. Ada peringatan, Pak. Makanya sebuah kesalahan ketika seorang ayah, seorang ibu membela anaknya mati-matian, padahal anaknya yang salah, mukul anak orang lain. Ada sebuah cuplikan, Pak. Itu saya lihat di YouTube, tapi di channel-channel Arab gitu ya. Anaknya ini berantem di sekolah, Pak. Anak-anak usia 4, kelas 4, kelas 5 berantem di sekolah. Ternyata yang memukul duluan anaknya dia. Anaknya ini datang kepada ayahnya, dipanggil sama ayahnya. Sini nak. Nama anaknya Abdullah. Abdullah, sini Abdullah. Ditanya, kenapa kamu pukul teman kamu? Diam anaknya. Terus tanya, kenapa kamu pukul teman kamu? Terus kata anaknya, ya dia ganggu saya. Tapi kenapa dipukul? Langsung di video itu ada anaknya diginikan, Pak. Dipukul anaknya, Pak. Sakit enggak? Kata ayahnya. Sakit. Itu yang orang lain rasakan juga, nak. Kalau kamu nggak mau dipukul, nak, jangan memukul orang, nak. Langsung dipeluknya anaknya, Pak. Pendidikan. Antum nggak pukul pakai obeng juga, enggak. Antum giniin aja apa gitu loh.
Anak ini juga manusia, Pak. Anak-anak itu juga menyimpan sifat dendam itu, Pak. Walaupun tidak dari kecil. Kalau sudah usia-usia kelas 5, kelas 6 itu ada penyakit hati juga mereka. Jangankan itu anak umur 3 tahun, 4 tahun cemburu kalau kita perhatian sama abangnya misalnya. Cemburu dia. Udah menyimpan dia sifat-sifatnya dinyimpan. Maka kadang-kadang perlu diberikan peringatan. Tapi bukan emosi melampiaskan, bukan. Ngasih pendidikan sedikit kepada anak. Kalau mungkin pendidikan orang zaman dulu dikurung di kamar mandi, Masya Allah, dimatiin lampu, teriak-teriak. Ada, itu harus ada, Pak. Gak boleh dihilangkan. Gak boleh dihilangkan. Karena itulah dakwahnya Nabi dan para Rasul seperti itu. Baik, itu yang pertama. Jadi seimbang. Kabar gembira, hadiah, peringatan, hukuman tetap ada. Tetap ada. Dan yang kedua, hendaklah kita menjadi ayah dan ibu yang menampung semua curhatan anak kita. Nah, kadang-kadang orang ini kan beda-beda, Pak. Ada orang itu yang dia tuh dekat sama ibunya, Masya Allah. Apa-apa dia tanya sama ibunya, dia cerita sama ibunya, atau dia cerita sama ayahnya. Kenapa, Pak? Karena dia terasa, saya kalau cerita sama orang tua saya nggak dimarah-marahin terus. Ada solusi. Kadang-kadang kita nih capek pulang kerja, anak cerita, nih, udahlah, ntar besok aja deh, nak. Itu kadang-kadang orang tua kayak gitu, Pak. Atau seorang ibu juga dia kadang-kadang nggak terlalu mendengarkan apa yang anaknya ceritakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, Bapak Ibu, marah kepada Hasan dan Husain, tidak pernah. Karena dalam usia yang masih kecil sekali waktu itu. Nabi sedang khutbah, datang cucunya merangkak-rangkak. Nabi turun, diambil sama Nabi. Juga dalam sholat demikian. Nabi sedang sholat, Nabi sedang sujud, maka cucunya naik ke atas. Sampai kata para sahabat, kami lama sujud. Kata Nabi, saya biarkan sampai dia turun sendiri dari punggung saya. Tapi lihat, ketika cucunya memakan harta zakat, Nabi suruh keluarkan, muntahkan. Jadi seimbang. Dakwah Nabi dan para Rasul itu seimbang kepada keluarga mereka. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang sadar dengan penyakit kita. Dan kalau kita sudah sadar, harus diobati. Harus diobati. Coba tulis semua penyakit hati, Pak. Nah, coba rasa-rasakan. Saya ini sombong nggak ya? Kayaknya saya sombong, checklist. Untuk diri sendiri aja. Saya suka nggak sabaran, checklist. Perbaiki, Pak. Perbaiki untuk diri kita sendiri. Karena kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian. Maksudnya apa? Hitung apa dosa-dosa kalian, apa perbuatan maksiat kalian, apa kekurangan kalian, sebelum kelak kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitung kira-kira saya sebagai ayah nih, apa saya yang kurang? Oh, nggak ada, saya sempurna sebagai ayah. Wah, itu susah itu, Pak. Kalau udah merasa sempurna, susah. Maka saya katakan, orang berbagai macam ketika berhadapan dengan penyakit. Maka barang siapa yang sadar dia membawa penyakit dalam rumah tangganya, maka dia perbaiki, Allah berikan hidayah sama dia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi para orang tua yang amanah, bertanggung jawab terhadap anugerah dan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita perhatikan ulama-ulama terdahulu, ulama besar, kita lihat orang tuanya single parent, tak? Contohnya seperti Ahmad bin Hambal. Dari kecil sudah ditinggal orang tua laki-laki, ibunya aja yang mendidik dia. Atau
Imam Syafi'i kalau nggak salah juga. Nah. Dari sekian ini pendidikan apa yang diterapkan oleh orang tua terutama ibunya? Apakah ibunya sudah punya dasar agama untuk mendidik anaknya atau dengan doa juga gitu, Ustaz? Itu saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita lihat dari sebagian kisah para ulama hebat sebelum kita, memang mayoritas mereka atau sebagiannya single parents orang tuanya, Pak. Tidak punya suami, meninggal suaminya, dan dia yang sendiri mendidik anak-anaknya dan berhasil. Kenapa bisa demikian? Ya. Kalau tadi ditanyakan apakah karena ibunya memahami ilmu agama, maka saya jawab dia memahami ilmu agama tapi dari sisi pengamalan. Nah itu, Pak. Jadi maksud saya, ibu nggak mesti tahu, Bu. Nggak mesti ibu terlalu dalam memahami agama sampai kadang-kadang teori yang terlalu dalam. Misalnya hal-hal yang, jadi anak itu butuh praktek. Seperti ibunya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa kata ibunya Imam Ahmad? Setiap subuh di dinginnya hari pada waktu itu, kata beliau, aku selalu membangunkan Ahmad dan aku selimuti dengan selimut yang sangat tebal. Aku persiapkan dia berangkat ke masjid salat subuh, dan setelah itu aku dudukkan dia di hadapan para ulama, dan itu berlangsung setiap hari. Mungkin ibunya kalau ditanya hafal Quran enggak, atau bisa apa, ilmu-ilmu apa, enggak, mungkin enggak dalam ilmunya, tapi dia sosok seorang ibu pengamalan, hebat pengamalannya, Pak. Ibu bayangkan, Bu, setiap subuh di dinginnya hari, ya, dinginnya cuaca negeri tersebut, ya bayangkanlah, misal Madinah aja kalau udah dingin luar biasa, Pak. Sendirian. Dibangunkan anaknya, dipersiapkan, dirapikan semuanya, diantar ke ulama. Setiap pagi begitu. Dan tentu ibu yang seperti ini Allah tidak akan sia-siakan perjuangannya, Pak. Berbeda dengan seorang ibu yang santai aja. Santai, anak itu sholat subuh jam 5:30, nak sholat nak, dia juga baru selesai wudhu mau sholat, Pak. Tentu beda hasilnya, Pak. Allah tuh maha adil, Pak. Allah akan melihat ini ibu yang pantas punya anak yang solehah, ini ayah yang pantas mendapatkan anak yang soleh. Ini kita nggak berbicara ujiannya, kita berbicara hukum asalnya sesuatu. Hukum asalnya, kalau kita sungguh-sungguh, kita dapat tuh hukum asal. Kalau kita belajar, kita faham tuh hukum asal. Maka kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, memang ibunya berjuang. Ibu berjuang. Buktinya banyak yang seperti itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sendirian ibunya. Imam Al-Bukhari juga sendirian ibunya. Kemudian bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak lama sama orang tuanya. Ayahnya meninggal, kemudian disusul oleh ibunya. Maka itu penting, ya. Perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang ibu, dan ditambah dengan doa. Ini enggak ngantarkan anak ngaji aja malas kita kadang-kadang. Kamu ekstrakurikuler lagi sore, tapi ibu ada acara juga nih, Masya Allah. Jadi beda, ibu yang berjuang dengan ibu yang tidak berjuang itu beda. Tapi gimana ibunya mau berjuang kalau ibunya wanita karir di luar? Gimana mau berjuang, Bu? Pagi udah berangkat ngurus kantor, pulang udah sore, bahkan malam. Terus dibilang ini ibu yang hebat, wanita karir. Karir apa? Karir apa itu? Anak zuhur yang nggak tahu entah sholat tanda, asarnya gimana anak sholat nggak tahu kita. Makanya para ulama sampai ada yang mengharamkan wanita itu bekerja, loh, Pak. Kenapa? Bukan fitrahnya dia bekerja. Walau ini pendapat yang lemah, tetapi yang benar adalah wanita dia boleh bekerja kalau memenuhi semua syarat yang ketat.
ketat syaratnya Pak, bukan gampang syaratnya. Ketat. Pertama, dia keluar dari rumahnya hijabnya syar'i. Oh, di kantor nggak bisa, berarti nggak boleh kerja. Selesai. Oh, tapi suami mengizinkan. Ini banyak juga nih, suami saya mengizinkan Ustaz. Pencipta suamimu nggak mengizinkan. Allah nggak mengizinkan. Hati-hati ya, jangan sampai seorang itu lupa dengan apa yang menjadi tanggung jawab utamanya, Pak. Oh, beda loh Pak, seorang anak pulang dia sekolah, ibunya nyambut, ibunya jemput. Itu beda dengan anak pulang sekolah di rumah gak ada siapa-siapa Pak, paling gak ada bibi. Itu beda, itu pasti beda. Maka tuh perhatikan ya, seorang ibu dia inti dari rumah tangga anak-anaknya dan dibantu dia oleh suami yang memimpin rumah tangga itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada Bapak Ibu? Taib, dari ikhwan, silahkan masih ada yang mau bertanya dan juga akhwat. Insyaallah ada hadiah menarik ya untuk yang bertanya, ikhwan dan juga akhwat. Yang ikhwan masih ada. Taib satu lagi ikhwan. Oh, pas ada hadiah langsung nanya, bagus. Nah, mantap itu Pak. Satu lagi dari ikhwan. Taib, tidak ada. Dari ummahat sudah 3 orang. Dua, ada 2. Taib, kita berikan kepada ummahat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya tentang mempesantrenkan anak. Apa itu apa bisa mengurangi kasih sayang apa bagaimana Ustadz? Memasukkan pesantren anak, kan orang berpikiran, wah masukin anak katanya. Ibunya maunya enak aja, padahal kita pikirannya. Itu siapa yang bilang itu Bu? Siapa? Ada Pak Ustadz. Jangan pikiran Ibu sendiri. Ya? Enggak. Iya benar. Karena Ada yang bilang banyak. Saya pesantren, iya. Jadi gimana Bu? Ulang lagi Bu. Ya, maksud saya kita pesantrenkan anak, ada orang yang ngomong tapi masuk ke hati saya juga Pak Ustadz, wah pengen ibunya bebas gitu. Padahal kita niatnya biar jangan sampai anak itu kena lingkungan kita ya. Di daerah kita kan lingkungannya itu parah ya Ustadz ya, narkoba yang ceweknya, gimana gitu Ustadz ya. Nah, untuk apa sih supaya kita nggak sampai biar istiqomah gitu Ustadz, mempesantrenkan anak, cara gimana ya Ustadz ya? Baik, pertama supaya istiqomah mempesantrenkan anak, pilih pesantren yang jauh. Itu satu tuh. Kalau nggak percaya cobalah. Kalau pesantren dekat, anak ngeluh sedikit, dan anak pulang aja lah ke rumah anak, sini nak. Ibunya kangen sedikit, 2 minggu sekali ngunjungi, dia pulang. Pertama, kalau memang berniat mempesantrenkan anak, pilih pesantren yang jauh. Biar terasa merantaunya Pak. Biar terasa juga bagi anak perantauan dia. Dan itu kita kerasa Pak. Kita kalau pesantren itu jauh dari orang tua, itu memang melatih kemandirian. Itu kalau seandainya bisa, ambillah yang jauh. Kenapa? Biasanya nanti di pesantren itu diingatkan tuh, kalian nih para penuntut ilmu, ingat orang tua kalian, kalian jauh-jauh datang ke sini. Tapi kalau anaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya pesantren itu, nggak masuk tuh nasihat itu Pak. Maka pertama, kalau ingin mempesantrenkan Bu, pilih jauh Bu. Yang kira-kira ibu susah ke situ, pilih yang jauh. Terutama anak laki-laki. Anak laki-laki jangan ditimang-timang Pak. Tamat SMP dia, udah pondokkan. Apalagi kalau anaknya mau, jadi itu Pak. Anak tuh mau mondok, jadi itu. Anak yang dipaksa saja, nanti dia dapat hidayah karena teman-temannya bagus di pondok, jadi. Apalagi karena keinginan sendiri. Tamat SMP misalnya nih, mondok dia. Atau tamat SD,
Masuk SMP langsung. Walaupun menurut saya pribadi SMP masih terlalu cepat. Menurut saya pribadi, tapi beda-beda orang. Karena mungkin masih butuh kedekatan dengan orang tua, ibu, ayah. Tapi kalau SMA bagus. Ya. Tapi ini beda-beda setiap orang ya. Kadang-kadang SMP anaknya semangat enggak ada masalah. Itu pertama, Bu. Itu pertama, pilih yang jauh. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan, kamu pengen bebas aja supaya kamu nggak bingung kan, biar lebih bebas, waktunya bebas. Kalau kalimat itu bukan menjadi niat kita, kita nggak jadi masalah, Bu. Kalau memang bukan itu niat kita, kita nggak akan sakit hati. Kecuali memang itu niat kita. Saya pilih sekolah yang full time aja lah, full day. Masukkan anak jam 7, nanti jemput jam 5 sore, jam 4. Alasannya apa? Supaya gampang keluyuran ibunya. Sekolah tuh cuma sebagai tempat penitipan. Itu ada loh, Pak. Ada loh. Banyak loh. Dan sebagian orang tua mensekolahkan anaknya itu murni karena materialistis. Berbangga-bangga untuk itu. Anak kamu di mana? Anak saya di situ, mahal, masuknya 50 juta. Anak saya 110 juta, ada 110 juta, Bu. Ada loh, Bu. Sekolah 110 juta masuknya. Tamat dari situ nggak bisa bahasa Arab juga. Nggak hafal 30 juz juga. Jadi kadang-kadang orang tua memasukkan anak ke sekolah niatnya bukan perbaikan buat anak, untuk diri dia. Ketika ditanya di mana anak kamu sekolah, berbangga-bangga dengan tempat sekolah anak. Itu terjadi apalagi di Jakarta ini. Jangan lihat anak saya masuk sekolah ini apa yang dia dapatkan. Itu penting loh, Pak. Penting. Nah, jadi jangan ibu terlalu pikirkan apa ucapan orang tentang itu. Kalau dulu lebih parah lagi. Kalau anak-anak pesantren itu anak yang bodoh-bodoh, yang sisa-sisa. Di sekolah nggak pernah ranking, buat masalah terus. Kalau kamu nggak berubah, nak, ayah pesantren kan kamu. Wah, kacau, Pak. Itu iya. Akhirnya yang masuk pesantren siapa? Anak sisa-sisa. Yang di sekolah suka berantem, masuk pesantren. Tamat jadi ustadz dia, Masya Allah. Jadi itu maksud saya. Jadi ibu nggak usah terlalu pikirkan, Bu. Dan adapun mengurangi kasih sayang, tidak, Bu. Enggak. Justru itu kasih sayang yang sebenarnya. Ya mungkin ada perasaan kangen, rindu, itu wajar. Wajar itu. Tapi kita ingat, ada sesuatu yang lebih hebat yang kita harapkan dari pendidikan di pesantren itu. Ya. Dan memang pesantren tidak ada yang sempurna, nggak ada. Ibu kalau bicara masalah kasus pesantren banyak, tapi di luar pesantren lebih banyak. Dan tidak mesti masuk pesantren, nggak mesti, Bu. Seorang itu bertakwa sama Allah, nggak mesti dia masuk pesantren. Dia bisa ikut dengan program-program mulazamah, ada program-program yang intensif, itu cukup. Karena nggak semua orang mampu masuk anak ke pesantren. Apalagi sekarang mungkin sebagian pesantren mahal. Tapi jangan dia putus asa. Jangan dia putus asa. Betapa banyak orang dia tidak masuk pesantren, tapi anaknya bertakwa sama Allah, Pak. Ada. Betapa banyak anak masuk pesantren, tamat pesantren, nggak tahu, menghilang jejaknya, nggak tahu. Ya angkatan saya saja, Bu, berapa hilang jejaknya nggak tahu kemana. Itu angkatan saya. Nah makanya saya katakan pesantren itu bukan segala-galanya. Dia bukan segala-galanya. Tapi itu hanya sebuah wasilah, dan barang siapa yang bisa masuk ke dalamnya, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, masih ada opsi-opsi yang lain insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, apakah saya salah kalau jika saya selalu marah-marah kepada anak saya? Salah. Nah, selesai kan? Ulang lagi, Bu. Ya. Saya selalu tidak sabar, Ustaz, dalam mendidik anak saya untuk bisa lebih baik lagi gitu, Ustaz.
Baik. Bagaimana caranya Ustaz? Baik Bu, Masya Allah. Berarti Ibu kategori kedua yang tadi saya sebutkan, sadar dirinya berpenyakit tapi ingin memperbaiki diri. Nah, yang kayak gini insya Allah nggak lama dapat hidayah, insya Allah. Nggak lama nggak dapat hidayah, mungkin seminggu 2 minggu dapat hidayah Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apa gunanya kita marah tuh? Marah itu ada pada tempatnya boleh, Pak. Kata Nabi, la taqdab falakal jannah, jangan kau marah untukmu surga. Maksud kata para ulama, jangan kau lampiaskan semua marahmu. Nabi pernah marah. Tapi kalau kita baca sirah Nabi, Nabi itu marah, besar marah Nabi kepada orang yang sudah tahu tapi tidak melakukan. Marah Nabi itu. Seperti marahnya Nabi kepada Ka'ab bin Malik, gak ikut perang Tabuk. Nabi marah, Pak. Sampai Nabi umumkan, jangan bicara sama Ka'ab 50 hari. Satu kota Madinah nggak ada yang memberikan salam kepada Ka'ab. Itu marahnya Nabi kepada orang yang sudah berilmu. Tapi Nabi tidak marah kepada Badui yang datang kencing di masjid, yang datang menarik bajunya Nabi kemudian minta duit. Nabi nggak marah, Nabi bersabar. Nah sekarang kepada anak-anak, lihat kesalahan anak itu di mana. Kalau kesalahannya berkaitan dengan agama Allah, bermaksiat dia, dan dia di usia yang memang sudah lanjut, ya usia yang sudah dewasa, wajar kita marah sesekali. Wajar kita marah sesekali, Pak. Tapi bukan marah yang menunjukkan kebencian. Makanya ibu, marah ibu gimana, Bu? Ada orang marah teriak-teriak, ngomong kasar sama anaknya, ada. Tapi ada marah orang tua yang benar-benar dalam di hati anak. Ada orang tua datang, nak sini nak, dipanggil sama ibunya. Kenapa Bu? Kapan kamu mau pakai jilbab nak? Ya belum lagi nih. Itu arahnya tegas. Apa kamu ridho nak melihat ayah besok dalam neraka nak? Tanyakan ke anaknya. Terus kata anaknya, emang neraka itu ada ya? Kadang ada anak kayak gitu, Pak. Nah ini efek dari kita terbiasa bermain-main dengan agama. Makanya anak-anak itu hati-hati, Bu. Jangan dekatkan dia dengan pembicaraan yang bercanda masalah agama. Ketika kita masuk nasihat itu nggak masuk, Pak. Dimainkan sama dia. Makanya ibu ketika ingin marah kepada anak, istighfar dulu. Karena sesuatu yang keluar dari amarah, bukan dari hati, itu nggak akan masuk biasanya. Tapi kalau marah yang dari hati, ada marah itu yang memang dari hati, Pak. Dan itu murni ingin memperbaiki orang itu kerasa di hati orang itu, Pak. Seperti marahnya Nabi kepada Ka'ab. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi marah sama saya sampai saya merasakan kota Madinah ini sepi karena semua orang mendiamkan Ka'ab. Jadi minta kepada Allah kesabaran, ya, minta sama Allah kesabaran. Dan boleh jadi perangai anak yang seperti itu gara-gara kita juga. Mungkin efek dosa kita hari itu. Kan banyak hal yang bisa kita pikirkan, Pak. Kita pulang, anak banyak tingkah, mungkin efek dosa. Kata para ulama, efek dosa bisa kalian rasakan pada pasangan, pada kendaraan, pada anak-anak. Itu efek dari sebuah dosa. Ya, wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada sebagian orang tua dia sering berdoa karena anaknya nakal, akhirnya sering-sering berdoa dia bosan juga dah, nggak ada terkabul doa itu. Gimana tanggapan Ustaz? Masya Allah, sampai bosan dia. Masya Allah. Ada orang tua dia doa sampai dia bosan. Ketahuilah Bapak Ibu, Allah tidak pernah bosan dengan doa dia. Disebutkan Allah tidak pernah bosan dengan amal seorang hamba. Kita pengen taubat nih, Allah lebih ingin kita taubat. Itu bisa bayangkan, Pak. Ada orang nanya, Ustadz, apakah Allah terima taubat saya? Allah lebih ingin menerima taubatmu. Begitu Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nah, ketika kita doa sama Allah, ternyata Allah belum mengabulkan, ingat, banyak orang-orang lebih soleh daripada kita,
Allah nggak langsung kabulkan doanya, Pak. Allah nggak langsung kabulkan doanya. Pantaskan diri untuk menerima makbulnya sebuah doa. Pantas nggak kita menerima doa itu? Pantas nggak? Kan sering saya katakan di majelis ya, perkataan para salaf, Allah bukan pembantu kita, Pak. Allah bukan pembantumu, bukan pelayanmu, bukan budakmu yang bisa mengabulkan semua keinginanmu. Yang hamba ini kita atau Allah, Pak? Kita yang hamba. Dan kita tahu Allah tidak pernah zalim. Allah belum kabulkan doa kita, berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Kita disuruh sabar. Sabar itu nggak ada batasnya, jemaah. Sebagaimana pahalanya tidak ada batas, Pak. Kemudian yang kedua, dia lihat ada nggak hal-hal dalam diri dia ini yang membuat terhalang dikabulnya doa. Hartanya, ada harta haram atau tidak. Dan yang ketiga, dia berhusnuzon kepada Allah. Karena orang yang terburu-buru dalam pengabulan doa, dia akan dijauhkan dari dikabulkan doa tersebut. Jadi jangan terburu-buru dia. Ya, jadi dia doa terus, sebagaimana Nabi Nuh bersabar untuk mendakwakan kaumnya, terus berdoa Nabi Nuh alaihissalam. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan prestasi ibadah pada anak, kalau di rumah itu rada sulit. Mungkin kalau di pesantren karena banyak orang mungkin mudah. Jadi pertanyaannya itu. Baik, Pak. Ya, untuk meningkatkan prestasi anak, iya, memang lingkungan itu faktor pendukung sedikit, nggak banyak. Orang kalau baik, Pak, dimanapun baik dia, Pak. Orang kalau baik jiwanya, dimanapun dia berada, tetap emas dia. Dalilnya apa? Para sahabat. Para sahabat orang-orang jujur, orang-orang soleh, hidup di tengah orang-orang rusak, tetap mereka emas, tetap mereka baik. Maka saya katakan lingkungan bukan segala-galanya. Karena nanti banyak orang alasannya sebagai lingkungan. Ustadz, anak saya nggak bisa soleh, lingkungannya buruk. Saya nggak bisa karena lingkungan saya. Enggak. Lingkungannya tergantung kita. Tergantung kita. Lingkungan faktor kecil. Kalau kita memang ingin memperbaiki diri, anak itu pengen berubah memang, ya lingkungan mungkin mendukung, perlu. Tapi dia bukan segala-galanya, Pak. Karena di pesantren yang sembunyi di WC juga ada, nggak mau sholat. Ada sembunyi, keliling-keliling, Pak. Ada yang nyuruk di lemari, tahu nyuruk? Sembunyi. Ada yang sembunyi di lemari. Ada yang tiba-tiba pura-pura sakit. Macam-macam penyakit pesantren, Pak. Maka kalau kita katakan pesantren bagus, iya dari sisi lingkungan ada manfaatnya. Tapi dia bukan segala-galanya. Yang dikeluarkan dari pondok juga banyak. Banyak. Yang jadi benalu untuk teman-temannya juga banyak. Satu kelas rusak gara-gara satu orang juga ada. Tetapi saya katakan memang dia faktor pendukung. Apalagi kalau anak itu mau masuk pesantren. Mau dia, udah jangan setengah-setengah. Ya carikan dia pesantren yang bagus, pesantren yang sunnah. Itu akan memperbagus keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kita semua